adik-adik semua, selamat hari Minggu ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan memulai sekolah minggu kita. Sebelum itu, adik-adik siapin dulu Alkitabnya ya, biar nanti saat kita ingin mendengarkan firman, adik-adik sudah siap. Ayo diambil dulu Alkitabnya. Nah gimana nih adik-adik? Adik-adik udah pada sarapan belum? Ada yang udah, ada yang belum? Oke, adik-adik sarapan ya, biar kita bisa semangat memuji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kakak mau dengar dulu suara adik-adik. Semangat adik-adik. Di saat kakak tanya, apa kabarnya hari ini? Adik-adik harus jawab, puji Tuhan, luar biasa, ajaib. Seperti itu ya adik-adik. Bisa kan? Hafal kan? Coba ya, kita coba. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Puji Tuhan, luar biasa, ajaib. Hore. Bener kan adik-adik? Pasti kabar adik-adik luar biasa kan? Nah, yaudah yuk adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu kita. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita akan meminta permohonan Tuhan untuk membimbing kita untuk memulai sekolah minggu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu sudah siap di hadapan Tuhan Yesus untuk memuji, memuliakan nama Engkau dan ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami setiap anak-anak sekolah minggu agar hati kami dapat mengerti, dapat paham akan firman-Mu, dan kami dapat dengar-dengaran. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Nah, karena kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekarang kakak akan mengajak adik-adik buat persembahan. Nah, tetapi sebelum kita memulai persembahan kita, kakak akan memberikan informasi bahwa di zaman pandemi ini adik-adik harus persiapkan amplop ya. Walaupun kita hanya melalui Zoom, tapi adik-adik tetap memberikan persembahan buat Tuhan ya. Kita siapkan amplop dan kita siapkan uang ya. Lalu kita masukin ke amplopnya. Oke? Nah, adik-adik juga bisa memberikan persembahannya itu melalui via transfer kepada Kak Lydia Tampu Bolon. Oke? Nah, sebelum kita memberikan persembahan, ya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Dan kita akan yang didoakan oleh Adventus. Yuk kita berdoa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Adventus mau berdoa buat persembahan sekolah minggu. Tuhan berkati persembahan ini agar menjadi suatu berkat di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, ya, kita akan sambil bernyanyi segala puji syukur. Oke? Nyanyi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Nyanyi. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Nyanyi. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya.
Kita nyanyi lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Nih, Ben. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oke. Dah adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Oke adik-adik, sebelum kita baca firman Tuhan, lebih baik kita satu di dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau baca firman Tuhan, biarkan Tuhan berkati hati kami, telinga kami dan pikiran kami, untuk kami siap membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman-Mu Bapa. Pimpin kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, oke adik-adik, firman Tuhan hari ini ada di Bilangan 22 ayat 36 dan Bilangan 23 ayat 26. Nah, oke adik-adik, aku baca di Bilangan 22 ayat 36 ya. Ketika Balak mendengar bahwa Bileam datang, keluarlah ia menyongsong dia sampai ke kota Moab di perbatasan sungai Arnon pada ujung perbatasan itu. Nah adik-adik, aku baca di Bilangan 23 ayat 26, yaitu firman-Nya, tetapi Bileam menjawab Balak, bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kulakukan. Kita akan mendengarkan cerita dari Bilangan 22 ayat 36 sampai Bilangan 23 ayat 26. Berjudul Bileam dipakai Tuhan untuk memberkati Israel. Oh ya adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya nih, minggu kemarin cerita tentang siapa ya? Ya benar, tentang Bileam dan keledainya. Siapa yang dipakai Tuhan? Keledainya. Tuhan mau pakai siapa saja kalau Tuhan mau, apalagi kita anak-anaknya, pasti dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Bileam pada akhirnya bertemu dengan Balak sesuai dengan persetujuan antara Bileam dengan Allah. Bileam hanya akan mengatakan yang dikatakan Allah. Dalam perikop disebutkan bahwa Bileam berulang kali menekankan hal ini kepada Balak. Namun nampaknya Balak tak menyerah dan terus berusaha agar Bileam melakukan sesuai dengan keinginannya. Balak menyajikan persembahan bakaran lembu sapi dan kambing domba untuk Bileam. Keinginan Balak adalah Bileam mendatangkan kutuk bagi orang Israel. Bileam tetap mencari kehendak Tuhan. Ia membuat mezbah untuk menjumpai Tuhan. Bileam tetap taat pada firman-Nya agar tidak mengutuk bangsa Israel, melainkan berkatinya.
Yang terjadi justru kata-kata Bileam mendatangkan berkat bagi Israel, sesuai dengan perintah Allah. Balak tak mudah menyerah. Ia kembali mengajak Bileam ke tempat lain, supaya Bileam mengutuk Israel. Bileam kembali mencari kehendak Allah. Firman Tuhan disampaikan Bileam pada Balak. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Balak kembali mengajak Bileam berpindah ke lokasi ketiga. Pada lokasi ketiga, Bileam kembali mencari tanda kehendak Tuhan. Firman Tuhan, bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis. Tercatat 3 tempat Balak membawa Bileam untuk mengutuk Israel, yaitu Bukit Gal, puncak gunung Pisga, dan gunung Peor, dengan masing-masing mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan 7 kambing jantan serta 7 kambing domba jantan di tiap tempat. 7 melambangkan syarat kultus, pemurnian, penyempurnaan, kekudusan. Sama halnya dengan perspektif Yahudi yang melihat dunia diciptakan dalam susunan hari, yaitu 7 hari dan berhenti di hari ke-7. Sebuah kerangka atau pola pemikiran tentang makna 7 sebagai yang kudus dan sempurna, yang berkenan bagi Allah. Bileam pada akhirnya memberkati Israel. Ia teguh menyatakan kata-kata Tuhan Allah. Meskipun Balak membawa pindah Bileam lebih dari 3 tempat, Bileam tetap teguh menyatakan kehendak Allah, karena kehendak Allah itu bersifat mutlak bagi Bileam. Nah, adik-adik, jika kita anak Tuhan dan mengaku dipakai Tuhan, maka sudahkah tindakan dan perkataan kita mencerminkan tindakan dan perkataan Tuhan yang memberi berkat? Jangan-jangan kita mengaku diri kita sebagai anak Tuhan yang dipakai Tuhan, namun masih saja berkata negatif dan kotor melalui mulut kita. Bukankah itu ibarat kutuk yang dikehendaki Balak keluar dari mulut Bileam? Namun Bileam dipakai Allah untuk mengeluarkan berkat. Marilah kita coba mengingat, jangan-jangan kita mengaku Tuhan dengan sadar, namun secara tak sadar perkataan dan perbuatan kita kurang sesuai. Berikut ini mendorong kita untuk mengingat segala perkataan dan perbuatan kita, hendaknya mendatangkan berkat. Amin. Maha kasih yaitu Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda dan rohnya penuh anugerah. Sabda dan rohnya mengundangku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Adik-adik, ibadah sekolah minggu pada hari ini sudah selesai. Adik-adik harus ingat ya firman Tuhan yang sudah disampaikan kakak sekolah minggu tadi, bahwa Tuhan memakai Bileam untuk memberkati orang Israel. Nah, sebagai anak Tuhan Yesus, kita juga harus mau ya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Nah, sampai bertemu di minggu depan. Jangan lupa ya, adik-adik harus tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangannya, jangan lupa. God bless. Dadah. Oke adik-adik, kita sudah selesai dengar cerita dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dengar cerita. Biarlah kami, anak-anak sekolah minggu, menjadi anak-anak yang taat dengar-dengaran pada orang tua, dan kami selalu bersyukur jadi berkat buat banyak orang. Berkati kakak-kakak guru sekolah minggu, berkati orang tua kami, dan kami berdoa untuk setiap anak-anak yang saat ini terkena penyakit COVID-19, yang dirawat di rumah, yang dirawat di
Wisma Atlet atau di rumah sakit Tuhan, tolong mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh bersuka cita, mereka bisa belajar lagi seperti kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima berkat Tuhan. Anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa di sorga, berkat dari Tuhan Yesus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai, membimbing, memberkati adik-adik setiap hari dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. We think of God, pray, read a fellowship, and we meditate, ponder and see God. Living in God's words, we see He is lovely. The truth frees us, we taste God's real love. Church life is great, praise takes many forms. We can't help but sing and dance in God's praise. There are no rules or restraints in our praise. Sincere praise makes us joyful always. Life in God's presence brings true happiness. We will love and obey God forever. Seeing the greatness of God's salvation, we praise God with an undivided heart. Hey! Fellowship, truth, gain Holy Spirit's work. We share experiences, our life grows. We are all the people of God's kingdom, and we all possess true hearts that love Him. We perform our duty with one mind, heart, and we seek God's blessings and leadership. Judgment cleanses us, we see God is righteous. We cast off our corruption, made anew. We live out the likeness of honest man. It's kingdom's life to worship God in spirit and truth. Life in God's presence brings true happiness. We will love and obey God forever. Seeing the greatness of God's salvation, we praise God with an undivided heart. Brothers, sisters, gather together. We have gone through so many ups and downs. The government's oppression is so vile. Persecution and hardships we've suffered.
nothing has ever shaken our resolve. This is due to the guidance of God's words. The painstaking price which God has paid for our salvation cannot be measured. God lives amongst us, guiding us always. This beautiful time, life also treasured. Life in God's presence brings true happiness. We will love and obey.